Jelas di situ ada tacapan bambu panjang di wilayah pesisir pantai di utara Jawa ya. Masuknya sih wilayah Kabupaten Tangerang. Kalau saya melihatnya itu saja. Masalahnya siapa yang berani menancapkan bambu-bambu tersebut sehingga membentuk seolah menjadi pagar bambu di laut yang mengganggu aktivitas nelayan, terus tentunya mengganggu ekosistem laut di sana ya, walaupun sebenarnya terkesan alamiah gitu ya. Nah, sepertinya itu harus ada yang tanggung jawab terhadap siapa yang menancapkan pagar itu. Bambu tersebut. Hasilnya sih informasi ada juga yang bilang bahwa itu nelayan sendiri yang melakukan itu selama 5 tahun. Ada juga bilang memang sudah ada di masa Jokowi, gitu kan. Artinya memang itu sudah memang diterapkan mungkin seperti itu. Itu menurut Pak Juni sendiri itu seperti apa ya pandangan sebagai hukum yang artinya tentu kalau matok-matok itu kan bisa diizin gitu. Ya tentunya kan yang mampu melakukan apa seperti di darat juga yang mampu mematok kan ada pemiliknya ya. Ya, pemiliknya sendiri. Dia mematok itu memberikan batas-batas atas batas wilayahnya sehingga tidak bisa dimasuki oleh orang lain gitu ya. Ya karena laut ya di maksudnya pantai ya itu ya supaya tidak bisa dimasuki mungkin nelayan di situ. Informasi yang terdapat dia sengaja membuat patokan itu karena dia tuh akan ada abrasi. Nanti kan kalau abrasi itu kan ke bawah tuh pasirnya ke darat, lama-lama itu akan membuat sebuah kayak pulau gitu, kayak tanah jadi panjang. Nah, itu emang mereka sengaja karena dia tahu akan terjadi abrasi, dia makanya dipatok sama dia gitu mas. Dipatok biar nanti tidak balik lagi ke laut gitu ya. Ya kalau memang dia itu merupakan bagian sebetulnya secara legal dimungkinkan ya karena memang ada kepemilikan wilayah pantai ya. Tapi tergantung ke pengelolaannya. Ya, pengelolaan itu tetap harus ada izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan karena wilayah pantai. Ya. Tapi terkait dengan status tanahnya, kepemilikan tanahnya tentu berdasarkan pemetaan Badan Pertanahan Daerah ya, yang sebetulnya ketika ditarik informasi di pertanahan daerah itu Badan Pertanahan Nasional Pusat otomatis juga tahu, gitu. Karena ini berada di wilayah pantai Indonesia, tentunya di sini dalam posisi yang wilayah nasional ya. Jadi pengolahannya itu hanya batasannya ini dikelola pemerintah pusat atau menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk pengolahan wilayah pantai pesisir di sini. Yang sebenarnya secara wilayah itu terdata ya, wilayah pantai mana itu dikuasai oleh siapa itu pasti terdata, udah pasti. Sekarang ini kan apalagi sudah teridentifikasi dengan HGB-nya ini, kalau menurut undang-undang seperti apa sih? Apalagi sekarang kan unsur KPR itu telah menghapus semua itu, tanggapan Pak sendiri seperti apa? Ya sebetulnya kan ketika ternyata kan gini, wilayah pesisir pantai itu boleh nggak sih dikelola? Kan pertanyaannya begitu, boleh. Secara spesifik boleh nggak sih buat investasi? Boleh. Misalnya investasi untuk apa? Untuk semacam Taman Impian Jaya Ancol, bisa. Nah itu seperti itu. Jadi secara sistem harus memungkinkan juga orang berinvestasi melalui status kepemilikan tanahnya. Ya, ketika memang di wilayah pantai, karena di situ wilayah pantai, maka juga atas persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena status tanah itu adalah Badan Pertanahan Nasional yang menginformasikan. Nah terkait dengan investasinya apa? Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bidang investasinya apa yang terbuka untuk investasi asing di wilayah tersebut. Dan di sini karena memang berada dalam wilayah Kabupaten Tangerang,
BPN-nya juga BPN-nya adalah Badan Pertanahan Nasional Tangerang, pasti memiliki informasi siapa pemilik wilayah pesisir pantai tersebut. Jadi boleh dimiliki oleh individual ataupun juga entitas, tergantung memungkinkan atau tidak. Entitas bentuknya harus berbadan hukum kalau terkait dengan kepemilikan tanah tadi. Ketika entitasnya asing termasuk kategori investasi asing. Entitas di dalam negeri berarti investasi di dalam negeri. Tinggal kita lihat tujuannya. Tujuannya memungkinkan nggak? Misalnya untuk dimungkinkan nggak apabila di situ mau dibuat pelabuhan? Oh nggak bisa, karena harus ada tata RT RW, ya, rencana tata ruang wilayah, seperti itu. Harus sesuai dengan tujuannya. Pak, sebetulnya kan penanaman ini itu tuh sudah berlangsung bertahun-tahun baik. Dan sebetulnya kalau mau kita ikuti perkembangan media, sebetulnya bukan cuma di Tangerang, ada juga di beberapa daerah lain, di Bekasi apa. Nah kalau menurut analisis Bapak, kenapa sih tiba-tiba hal ini mencuat? Mencuat ya, tiba-tiba menjadi ramai, seolah menjadi persoalan nasional yang begitu menghebohkan. Apalagi kalau dilihat, mohon maaf Pak, sebenarnya soal pengurukan reklamasi sampai sekarang pun pihak Ancol atau Desa masih melakukan untuk pengembangan. Dulu sejarahnya pun berdirinya Ancol juga tidak lepas dari hal-hal seperti ini sebetulnya. Tapi kenapa tidak ada orang yang menghebohkan itu, tidak mempermasalahkan Ancol? Ancol termasuk bayar. Padahal itu kan laut harusnya gratis. Tapi sekarang kan warga bayar. Nah, kalau Bapak melihat kenyataan ini gimana Pak? Ya kan terkait lagi tadi terkait dengan pengelolaan, ya pengelolaan wilayah pesisir pantai. Ini digunakan untuk sepenuhnya kemakmuran untuk masyarakat daerah tidak, ya kan? Ya kan tujuan pengelolaan itu. Jadi bukannya berarti juga kan esensinya kan gini. Boleh nggak sih individual atau entitas yang memiliki wilayah pesisir pantai itu yang notabene adalah wilayah pinggir laut, ya pantai ya, di laut ya. Terus di situ ternyata sudah ada sertifikat tanahnya, katakanlah tadi hak guna usaha lah ya. Yang otomatis munculnya sertifikat itu juga sepengetahuan Kementerian Kelautan Perikanan menanami pagar laut di situ. Ya ketika itu memungkinkan ditanam ya sudah. Jadi legal semuanya itu ya. Ya kalau memang sudah konsepsi kepemilikan tanah seperti itu sampai ruang di atasnya. Begitu. Kecuali ada unsur-unsur lain ya. Misalnya terkait dengan ini ternyata menimbulkan mengganggu ketertiban umum. Ya. Ada hak-hak nelayan di sana misalnya. Ada hak-hak terumbu karang misalnya di situ. Seperti itu. Nah, soal pengakuan daripada nelayan untuk mencari nelayan ikan-ikan yang merasa dirugikan, hal ini seperti apa? Ya kalau memang ternyata sangat signifikan, ya memang mengganggu, ya berarti dicabut saja. Bukannya berarti setelah dicabut itu menghilangkan hak sepemilik wilayah pesisir pantai itu. Karena secara legal dimungkinkan. Jadi laut dimungkinkan. Dimungkinkan bukan laut, ya wilayah pesisirnya. Kalau lautnya enggak ya Pak? Ya lautnya kan kita lihat ya. Kalau wilayah laut masih dalam negeri kan otomatis kita lihat ini pemilikan daerah atau pusat. Ya kan? Itu wilayah berapa mil laut gitu ya. Kalau secara internasional lepas pantai tersebut itu ada zona ekonomi eksklusif yang dimiliki oleh negara-negara atas lepas pantai. Gitu. Itu beda lagi. Jadi keberlakuan hukum laut, ada konvensinya, konvensi hukum laut internasional itu hak-hak diberikan oleh negara-negara yang memiliki pantai-pantai. Jadi Indonesia adalah negara kepulauan yang luas, yang memiliki zona ekonomi eksklusif.
12 mil laut untuk pengolahan mulai dari pesisir pantainya sampai kepada eh, sumber daya alam di dalam. Ya sebenarnya kan lihat Indonesia ini kan cantik ya, negara kepulauan, nggak usah dibangun aja sudah cantik ada ke pulau-pulau itu. Tentu menarik minat asing. Kenapa pantai utara itu tidak cantik? Karena memang dia tidak langsung ke pantai pantai laut lepas. Maka butuh dikelola. Dan juga menjadi lintasan yang cukup baik untuk perairan laut, untuk transportasi laut ya. Karena lautnya lebih tenang. Seperti itu. Nah, eh, kalau memang katakanlah itu isunya demikian, berarti kan ada rencana dari katakanlah negara-negara lain yang notabene kan sebenarnya cukup mengenal Indonesia. Berarti bisnisnya ada di Indonesia melalui penguasaan lahan. Di antaranya mungkin nanti terjadi wilayah pesisir itu mulai dengan biaya yang tidak biaya yang secara ekonomis akan kembali lagi ketika reklamasi pantai itu terwujud. Kalau kita lihat kan sebenarnya Tangerang ini kan nanti nggak jauh dari Jakarta juga. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dihitung katakanlah pagar laut bambunya itu sepanjang 30 kilometer lebih itu ya kira-kira ya investasinya seperti itu. Kalau ngomong pendeknya nih, to the point-nya, kalau Bapak setuju juga dengan proyek seperti itu atau disupport? Ya kalau saya lihat ya sebetulnya kalau memang itu dimungkinkan ya memiliki wilayah pesisir pantai. Kecuali memang habis berlakunya ya hak atas kepemilikan wilayah pesisir pantai tersebut. Dan hak itu bisa diperpanjang. Karena tujuannya adalah untuk dikelola. Dan dikelola untuk memberikan keuntungan ya. Secara signifikan kan apabila dikelola oleh perusahaan ya, lalu mendapatkan pendapatan daerah, pendapatan negara dari situ, menumbuhkan perekonomian, sangat baik. Ya kalau kita lihat misalnya ternyata pantai tersebut tidak digunakan secara maksimal ya, pengelolaannya juga sayang. Ya problemnya kan ketika ternyata ini menjadi investasi yang luar biasa, akhirnya orang sendiri nggak bisa pergi ke pantai gitu ya, dimana itu adalah hak publik, harus diatur mana menjadi wilayah publik.